Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota ini sudah berusia 819 tahun, 8 abad, 8 abad lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Ada Bapak Imam Besar, Bapak Profesor Alman Ismail MA, juga ada ulama-ulama kita yang datang dari daerah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita hidup di sebuah kota tua yang bernama Banda Aceh. Kota ini sudah berusia 819 tahun, 8 abad, 8 abad lebih. Jadi kemarin tanggal 22 April sudah diperingati sudah berusia 819 tahun. Saya juga mendapat undangan dari Pak Wali. Saya hadir peringatan hari jadi kota Banda Aceh. Kota ini lebih tua dari Medan, dari Palembang, dari Jakarta apalagi. Betul-betul gembira kita dengan usia yang cukup lama ini, dan kemajuan juga sangat banyak, bukan tidak maju. Walaupun Banda Aceh ini pernah jatuh bangun, karena kita pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tapi yang sangat menarik, satu-satunya kota di Nusantara ini, yang disebut Nusantara ini negeri-negeri Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, itu adalah negeri-negeri Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kitabnya. Jadi semua negeri-negeri Melayu ini biasa saja kotanya itu tidak pernah bergelar Serambi Mekah. Hanya Banda Aceh yang dapat gelar Serambi Mekah. Ini dari Syarif Mekah langsung. Kalau diberi gelar oleh daerah, oleh bangsa sendiri, itu tidak hebat. Tapi kalau diberi gelar oleh sultan yang ada di Mekah, itu hebat. Rupanya dalam sejarah yang pernah diberi gelar Serambi Mekah hanya Banda Aceh oleh Syarif Mekah waktu itu. Walaupun Serambi Mekah di Nusantara ini ada 3, Jadi ada Kelantan, itu Serambi Mekah Malaysia, tapi tidak pernah mendapat pengakuan dari Mekah. Ada Padang Panjang di Minangkabau, Serambi Mekah juga, tetapi tidak pernah ada gelar dari Mekah langsung. Hanya Banda Aceh yang bergelar Serambi Mekah. Alasan lain
kota Banda Aceh ini bergelar Serambi Mekah adalah karena kota pertama masuk Islam ke Nusantara. Jadi Islam masuk ke Nusantara pertama ke Banda Aceh atau ke Aceh. Boleh kita katakan ke Perlak, boleh kita katakan ke Pasir, tetapi negerinya adalah negeri Aceh. Ini kelebihannya. Kemudian setelah menjadi kota Islam, Banda Aceh juga berperan sebagai kota ilmu pengetahuan. Bukan sekedar kota dagang saja, tapi di sini berkumpul para ulama seluruh dunia, terutama dari Persia, kemudian dari Arab, dari India. Mereka menerjemahkan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Kemudian kitab-kitab itu dicetak di Mesir, di Turki, dicetak juga di Lebanon, dan dikirim seluruh Nusantara. Kita mau kemana sekarang? Ada kitab bahasa Melayu. Saya pernah ke Thailand Selatan, pernah ke Malaysia. Di mana-mana ada kitab bahasa Melayu karangan para ulama. Yang diselesaikan kitab itu adalah di Banda Aceh. Itu luar biasa. Kita ingin melihat kapan Banda Aceh menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Rupanya di zaman Putri Sultan Iskandar Muda. Jadi Sultan Iskandar Muda, raja yang paling hebat, yang paling adil, yang paling masyhur. Tapi anaknya lebih hebat lagi. Namanya Ratu Safiatuddin Shah. Ratu Safiatuddin Shah lah yang mengumpulkan para ulama, mengumpulkan pujangga-pujangga ahli mengarang untuk mengarang kitab-kitab Jawi yang jumlahnya lebih dari 100 kitab. Ini produksinya semua di Banda Aceh ini. Ada yang mengatakan di dalam Masjid Raya, di belakang Masjid Raya zaman dulu ada Darus Syariah. Nah, sampai sekarang masih ada sebenarnya. Cuma Darus Syariah sekarang sudah jadi MSN, sudah jadi MAN. Jadi gedungnya sekarang di komplek perumahan Imam di Jalan Profesor Majid Ibrahim. Dulu di belakang Masjid Raya itu tempat berkumpulnya para ulama mengarang kitab-kitab. Tentu kitab yang paling terkenal adalah As-Siratal Mustaqim oleh Syekh Nuruddin Araniri. Itu kitab fikih pertama dalam bahasa Jawi. Kemudian Jami' Musannafat, kitab tafsir pertama oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Semua di Banda Aceh dikarang ini. Kitab 8 memang dikarang oleh ulama Aceh di Mekah, tetapi juga dicetak di Mesir, di Turki, di Lebanon. Luar biasa. Di zaman itulah yang disebut dengan zaman keemasan Kerajaan Aceh dan keemasan kota Banda Aceh sebagai kota ilmu pengetahuan, kota sumber inspirasi bagi negeri-negeri Melayu lainnya. Kemudian di Banda Aceh ini, khususnya di Masjid Raya Baitur Rahman, ada universitas atau bahasa Arabnya Jami'ah. Jami'ah ini universitas. Namanya Jami'ah Baitur Rahman. Jadi Universitas Baitur Rahman. Ada berbagai fakultas. Fakultas kedokteran ada, fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas keguruan, macam-macam ada di universitas ini. Jami'ah Baitur Rahman. Itu siapa rektornya? Rektornya yang pertama adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Yang kedua Syekh Nuruddin Araniri. Yang ketiga Syekh
Abdul Rauf Syekh Kuala, yang keempat Syekh Muhammad Rijal, dan seterusnya. Sangat lama berdiri Universitas Baitur Rahman di Banda Aceh di zaman itu. Siapa mahasiswanya? Mahasiswanya ulama-ulama sangat alim yang namanya terpahat indah di Nusantara. Misalnya Syekh yang pertama dari Sulawesi itu namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, alimnya di Universitas Baitur Rahman. Kemudian Syekh Muhyi dari Jawa Barat, itu alimnya di Mesir Raya Baitur Rahman. Kemudian Habib Noh Singapura, orang Singapura, ulama besar Singapura, alimnya di Mesir Raya Baitur Rahman. Kemudian Tok Kenali dari Kelantan, alimnya di Mesir Raya Baitur Rahman. Rektornya waktu itu Syekh Nuruddin Araniri, kalau ada istilah rektor, tapi tentu istilah-istilah itu belum ada. Jadi Jamiah Baitur Rahman ini sangat luar biasa berperan mencetak ulama-ulama besar Nusantara. Itu di zaman Ratu Safiatuddin Shah. Artinya kota tua Banda Aceh ini bukan hanya kota perdagangan. Kalau kota perdagangan juga tidak bisa dikalahkan oleh kota manapun di Nusantara. Jadi setelah jatuhnya Pasir, tumbuh Malaka. Kemudian jatuh Malaka, langsung kekuatan ekonomi pelabuhan adalah Banda Aceh. Bisa pelabuhan Kurung Raya, bisa juga pelabuhan Uleli. Yang jelas Sabang sangat berperan, pelabuhan alam itu jadi pusat perdagangan antara beberapa negara, antara lain dari Banda Aceh langsung ke India, dari India langsung ke Afrika, ke Arab, itu dibawa barang-barang dari Aceh. Hasil Aceh yang paling terkenal adalah lada, itu sangat luar biasa. Tapi ada juga kopi, kopra. Ada yang sangat istimewa adalah kapur barus. Kapur barus tidak ada di tempat lain kecuali di Aceh. Kenapa? Asalnya dari Barus. Barus itu sekarang masuk provinsi Sumatera Utara. Dulu Aceh dia. Kapur barus ini kapur yang paling langka di dunia, yang ada hanya di Banda Aceh. Maka terkenallah di zaman itu Aceh sebagai pengekspor kapur barus. Ini sejarah yang luar biasa. Usia Banda Aceh sekarang 819 tahun, sangat tua. Berapa generasi itu? Katakanlah 10 generasi mungkin. Karena usia kita tidak sampai 100 tahun. Jadi kalau 8 abad, bisa orang-orang Aceh rata-rata meninggal 70, berarti ada sekitar 10 generasi. Begitu lama, begitu tua Banda Aceh ini. Dan sangat menarik dalam sejarah Banda Aceh ini, bagaimana kota pertama. Ini ditulis oleh beberapa sejarawan Timur Tengah, antara lain yang menarik ditulis oleh Marco Polo, itu orang Perancis, tapi juga ditulis oleh Ibnu Battuta, juga Ibnu Majid, itu sejarawan Timur Tengah semua. Jadi Ibnu Majid pernah singgah di Banda Aceh ini. Di zaman itu beliau melihat pasar Aceh. Nah, ini menarik ya. Saya selalu berpikir luar biasa tentang Banda Aceh zaman dulu. Jadi ada pasar Aceh, namanya pasar Aceh. Jadi nama istilah pasar Aceh sudah sangat lama. Jadi di pasar Aceh ini tiang-tiangnya bambu, triang bahasa Aceh kan, bambu.
Kemudian dinding toko di Pasar Aceh ini untuk memisahkan satu toko dengan toko yang lain juga dari bambu. Artinya dindingnya bambu. Kemudian atapnya dari daun rumbia, unmeria. Sampai sekarang masih kita pakai di kampung-kampung. Itu kota Banda Aceh pertama kali. 800 tahun yang silam. Bagaimana jalannya? Tidak ada jalan, hanya lorong-lorong gitu, kecil-kecil. Apa kendaraannya di Banda Aceh zaman dulu? Kuda. Ini luar biasa. Sekarang nggak ada lagi. Kemana hilangnya? Itu beratus tahun dulu. Kuda. Jadi cukup banyak kuda di Banda Aceh ini. Nama kotanya Bandar Aceh, bukan Banda ya, Bandar. Nanti kita jelaskan. Jadi kuda-kuda ini diperkirakan dari Aceh Tengah, bisa jadi, ya. Tapi selain kuda, yang paling mahal adalah gajah. Cukup banyak gajah di kota kita ini. Kota Gajah, namanya saja Kota Gajah. Kadang-kadang disebut juga Kota Gajah. Yang populer namanya Bandar Aceh Darussalam. Itu nama aslinya. Tapi disebut juga Kota Gajah. Karena banyak sekali gajah dibandingkan dengan Minangkabau, dengan Sumatera, Medan misalnya, tidak ada gajah di situ. Tapi di Banda Aceh ini sangat banyak gajah di zaman itu. Kemana sekarang gajah itu? Kan? Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menarik juga tentang nama kota kita. Nama kota kita yang pertama adalah Bandar Aceh Darussalam. Panjang sekali namanya. Itu berasal dari bahasa Iran. Jadi Persia. Bandar itu kota pelabuhan. Memang kita termasuk kota pelabuhan ini, dekat dengan laut. Mungkin kan di Penayung itu kan sudah laut. Ada lagi sungai. Jadi namanya bandar. Dalam bahasa Persia, kota pelabuhan artinya bandar. Aceh memang nama suku kita, suku Aceh atau orang Aceh. Tapi ada ujungnya yang menarik, Darussalam. Jadi Bandar Aceh Darussalam. Darussalam adalah nama satu nama surga. Jadi surga itu ada 8 nama. Salah satu adalah Darussalam. Dalam surah Yunus ayat 25 disebut Allahu yahdi man yasha ila Darussalam. Allah mengajak manusia ini ke Darussalam, ke surganya. Jadi nama surga. Jadi sangat menarik, dari nama kota kemudian menjadi nama negeri. Jadi kerajaan Aceh juga bernama Kerajaan Aceh Darussalam kemudian. Jadi pertama Kerajaan Aceh namanya. Itu ada 14 raja, 14 raja masih bernama Aceh, Kerajaan Aceh namanya. Tapi kemudian dirubah namanya menjadi Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam. Itu sampai datang Belanda masih namanya Kerajaan Aceh Darussalam. Kapan berakhir nama ibu kota kita ini Bandar Aceh Darussalam? Setelah ditaklukkan oleh Belanda tahun 1873. Orang Aceh kalah dalam perang, Mesir Raya dibakar, istana dibakar, raja kita yang terakhir Muhammad Dawud Shah lari ke pedalaman, ke Indrapuri sampai ke Malang. Jadi negeri sudah diambil oleh penjajah Belanda. Ditukarlah namanya menjadi Kutaraja. Jadi Bandar Aceh Darussalam dibuang semuanya, diganti dengan Kutaraja. Jadilah Banda Aceh ini menjadi Kutaraja namanya. Dan bertahan lama juga. Bertahannya sekitar 100 tahun. Kemudian kita merdeka tahun 1945. Kemudian Abu Dawud Beraih menjadi
gubernur pertama, kemudian gubernur kedua Profesor Ali Hashmi. Tentu belum profesor waktu itu. Beliau adalah Bapak Ali Hashmi, orang Muntasi, ya. Jadi ketika Pak Ali Hashmi menjadi gubernur Aceh, seluruh Indonesia juga membuat seminar-seminar mengganti nama-nama kota mereka. Misalnya Makassar, Ujung Pandang diganti dengan Makassar kembali, juga beberapa yang lain. Aceh juga Profesor Ali Hashmi membuat seminar ingin mengembalikan nama Bandar Aceh Darussalam. Jadi beliau akhirnya membuat seminar di Banda Aceh, digantilah kembali Banda Aceh ini, Kota Raja dihilangkan menjadi Bandar Aceh Darussalam. Darussalam masih dicantumkan beberapa tahun, tapi akhirnya tidak bisa dipertahankan, ya. Itu berakhir tahun 2003, ya. 2003 akhirnya di PRA mengembalikan nama kota Banda Aceh ini menjadi Banda Aceh saja. Darussalam pun dihilangkan. Ya, mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita. Kita setuju dengan nama Banda Aceh. Kalau panjang sekali nama juga susah ditulis. Bandar Aceh Darussalam misalnya, panjang kali. Jadi Banda Aceh sudah cukup dan tidak perlu dirubah-rubah lagi, karena semua di kitab-kitab Jawi karangan ulama, kitab ini diselesaikan di Bandar Aceh Darussalam. Jadi Bandar Aceh ditulis dalam tafsir Baidawi, dalam kitab Jami' Musannafat, semua dicantum. Kitab ini selesai malam Jumat di Bandar Aceh Darussalam. Jadi itu sejarah. Kalau Kota Raja itu diberikan oleh Belanda, ada tujuan mereka. Tujuan mereka kalau sudah mereka merebut Kota Raja, berarti kerajaan yang ada di situ sudah berakhir, sudah tunduk kepada Belanda. Itulah tujuan Belanda merubah Bandar Aceh Darussalam, dirubah menjadi Kota Raja waktu itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Banda Aceh ini banyak sekali tantangan, karena kita dijajah oleh Belanda, dibakar Mesir Raya, dibakar istana, tentu dibakar juga rumah-rumah penduduk. Kita tidak bisa membayangkan, karena perang, ya, perang dengan kafir. Belanda itu kan kafir, habis-habisan orang Aceh berperang. Jadi bukan hanya militer yang turun berperang, tapi anak-anak muda, perempuan-perempuan Aceh, Hinang Balai, semua bertempur. Akhirnya orang Belanda itu kan dendam, rumah-rumah dibakar semuanya. Berarti sudah pernah hancur-hancuran. Bukan hanya kota Banda Aceh yang pernah mengalami musibah itu, tapi kota Baghdad itu dihancurkan oleh Halagukan. Kota Mekah pernah dihancurkan oleh orang Syiah. Itu biasa dalam sejarah kota-kota. Jadi Banda Aceh pernah dihancurkan oleh Belanda, tetapi kemudian tumbuh lagi. Sekarang semakin modern. Banda Aceh ini semakin modern. Sudah ada gedung-gedung bertingkat, kita lihat, sudah ada kemajuan teknologi kota, informasi, berbagai kemodernan sudah dirancang, dibangun oleh pemerintah, terutama pemerintah kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Bapak Amiruddin MSI sekarang ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat membangun kota ini, dan juga ketua DPR-nya orang baik juga, Faridnya Umar, supaya terus memperhatikan Banda Aceh ini. Juga pemerintah yang lain, karena pemerintah ini kan terbagi 3, eksekutif, legislatif, semua harus berpikir, yudikatif berpikir kepada kota yang kita cintai ini. Kita pertahankan Banda Aceh adalah kota syariah,
Ya, artinya nilai-nilai syariat Islam harus kita pertahankan. Tidak boleh ada yang menjual minuman keras, tidak boleh ada zina terselubung, tidak boleh ada minuman keras, judi. Pokoknya yang dilarang oleh Allah jangan ada di kota ini. Yang dianjurkan oleh Allah itu yang kita nampakkan. Inilah yang disebut dengan kota Thayyibah, ya, kota yang baik, kota yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah-musibah pun telah pernah kita alami. Tentu musibah yang paling dahsyat adalah gempa dan tsunami. Itu masyarakat Banda Aceh kehilangan nyawa sampai 300.000 orang. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah tidak memberikan lagi tsunami. Saya juga bagian dari orang yang korban tsunami, ya. Saya selamat di rumah tetangga, naik ke lantai 2 rumah orang. Istri dan anak-anak juga diselamatkan oleh Allah di rumah Abu Bakar Panti Perak. Walaupun harta kita yang lainnya habis semuanya, kita kembali ke nol, tetapi karena kita menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kehidupan itu dan kita bisa bangkit kembali. Dan ada ditulis oleh koran-koran waktu itu, Banda Aceh butuh 50 tahun untuk bangkit kembali. Ternyata hanya 5 tahun sudah bangkit. Karena dunia memberi perhatian ke Aceh, dibangun kembali rumah sakit, jalan-jalan. Walaupun yang memberi pinjaman atau hibah itu orang non-Islam, tidak masalah. Itu hal-hal muamalah, dibolehkan kita bekerja sama dengan orang non-Islam. Tetapi ketika kita bicara tentang akidah, itu tidak boleh sedikit pun bercampur. Jadi akidah Islam adalah akidah yang murni. Allah itu Maha Esa, tidak ada syarikat bagi Allah, dan tidak boleh juga kita campur aduk antara ajaran agama lain dengan ajaran Islam. Cukup bagi kita pedoman kita Al-Quranul Karim, hadis-hadis sahih, juga kata hukama peninggalan ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Hambali, Imam Razali, sudah cukup. Kita tidak perlu mengambil dalil dari Injil, tidak boleh. Dari Taurat, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Dengan Al-Quran saja, dengan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah sudah cukup sebagai pedoman hidup kita. Enggak perlu kita cari supaya lebih kuat dalilnya, kita tambah dengan dalil Taurat, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, tidak boleh, jadi haram. Ini yang disebut akidah Islam. Kita yakin sekali. Saya mempelajari, mendalami sekarang tentang hadis meja firman Datu pepatah Aceh. Nyen pepatah Aceh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malum gecok dalam hadis Rasulullah gecok, dan dalam Al-Quran, padahal pepatah Aceh. Jadi beda fikir pepatah Aceh yang peninggalan nenek moyang saja, peninggalan datuk dayo, peninggalan urun tua, maja. Tidak, rupanya maja kita, datuk-datuk kita orang Aceh dulu mengambil dari Al-Quran dan mengambil dari hadis Nabi. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh tentang pendidikan anak misalnya. Jadi Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan atas keadaan suci, nyenkan hadis sahih. Jadi dalam bahasa Aceh kibang buka.
ban u menaninya, banku menanana atau banma menanana. Jadi lanjutan hadis itu juga seperti itu. Orang tuanya yang menjadikan anak itu berperangai Yahudi, berperangai Nasrani, dan berperangai Majusi. Nah, itu kita kaitkan dengan banu munaninya, banku munanana. Artinya orang tua Aceh mengambil dari hadis itu. Nanti dalam Al-Quran, dari Al-Quran, semuanya dari Al-Quran, dari hadis, dari mahfudzat Arab menjadi pepatah Aceh. Jadi pelajari juga pepatah Aceh itu, supaya kita lebih mendalami filosofi ulama-ulama Aceh zaman dulu. Yang paling saya ingat apa peninggalan yang dititipkan oleh Profesor Ali Hashimi kepada saya. Apa kata Pak Ali Hashimi? Iya, sudah masih bersuara ini. Jadi Profesor Ali Hashimi masih waktu itu sering sekali membaca sebuah hadis majah yang sangat ada kaitannya dengan pendidikan kita orang Aceh, ya. Apa kata Pak Ali Hashimi tentang nira, muyojit tantu lang baju itu biat sirah, muyahanjit tantu paju rulua itu urung pehjo, muyojit peh tu nanti keluar manisannya, keluar air nira bermanfaat. Tapi kalau tidak bisa kita pukul itu perlahan-lahan, itu enggak ada air, enggak bisa keluar air nira itu. Begini juga dengan pendidikan anak. Kalau orang tuanya mampu mendidik secara baik, anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah. Tetapi kalau orang tuanya lalai, ibunya lalai, bapaknya lalai, anak itu akan menjadi anak-anak yang rusak. Jadi coba pelajari kembali pepatah petitih Aceh itu. Rupanya dari Al-Quran dan hadis semuanya. Nanti ada suatu ketika nanti akan saya ceramah lebih panjang tentang ini. Hanya sampai di sini saya mengucapkan selamat hari jadi kota Banda Aceh tercinta ini yang ke 819 tahun. Kota tua yang bersejarah. Mudah-mudahan tetap menjadi kota Islam di Nusantara ini. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا
أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله لا حول عليه وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah kami hadir hari ini di Masjid Raya Darussalam Kota Banda Aceh dalam kegiatan sholat subuh berjemaah, dan alhamdulillah kami sangat bersyukur, senang sekali bisa mengikuti kajian yang luar biasa di Masjid Raya Darussalam Banda Aceh ini. Kami dari DPRD Padang rombongan studi banding ke Banda Aceh hari ini mendengarkan langsung dari Masjid Raya Banda Aceh dengan pakar sejarah Bapak Ustadz Amir Hamzah yang luar biasa kajian beliau tentang sejarah Islam dan Aceh yang sudah 819 tahun merupakan kota sangat tua di Indonesia dan paling bersejarah. Kami sangat terkesan dan subhanallah, ini merupakan sebuah kajian yang perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, dan juga kegiatan imarah masjid yang dilakukan di Masjid Darussalam ini bisa kita untuk meniru, mengambil model sehingga masjid kita ramai dan semarak insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.